Bayangkan seorang pemuda miskin tanpa harta, yang selama ini hidup dari belas kasihan tetangga. Tak ada yang menyangka, doanya di sepertiga malam terakhir menjadi kunci kesembuhan seorang putri kaya yang lumpuh seumur hidup. Namun apa yang terjadi setelah kesembuhan itu justru membuat bulu kuduk berdiri. Saksikan sampai akhir agar tak ketinggalan hikmah besarnya. Jangan lupa klik like agar kita semakin semangat membagikan kisah inspiratif bernuansa Islami yang penuh hikmah. Langit senja di sebuah desa kecil tampak temaram, dibalut kabut tipis yang turun lebih awal. Di ujung desa itu, berdiri sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu, beratap seng berkarat. Itulah tempat tinggal Arif, pemuda yang sejak lahir sudah hidup dalam serba kekurangan. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Ibunya jatuh sakit dan meninggal beberapa tahun kemudian. Sejak itu Arif tumbuh menjadi anak yatim piatu yang terbiasa menanggung beban hidup sendiri. Namun di balik kesederhanaan dan kesepiannya, terpancar keteguhan hati yang sulit ditemukan pada anak muda seusianya. Setiap pagi Arif berjalan menyusuri jalan tanah merah, membawa bakul berisi dedaunan dan akar obat yang ia kumpulkan dari hutan. Ia menjualnya ke pasar desa untuk sekadar membeli beras. Di balik ketekunan itu, ada mata yang memendam kesedihan seorang pemuda yang selalu merasa tak diinginkan dunia, tetapi tetap menegakkan kepala karena yakin bahwa setiap langkahnya dilihat oleh Allah. Ia jarang berbicara tentang kesusahannya. Justru ia lebih sering memberi semangat pada tetangga yang sedang sakit atau kesusahan, walau dirinya sendiri nyaris tak punya apa-apa. Di rumahnya yang sederhana, tak ada perabot mewah. Hanya tikar pandan tipis, rak bambu, dan sebuah Al-Quran tua peninggalan ibunya. Di malam hari, lampu minyak menjadi saksi bisu doa-doanya yang panjang. Arif sering bangun di sepertiga malam, duduk bersimpuh di atas sajadah usang, menangis lirih menyebut nama Allah. Tidak ada yang tahu bahwa pemuda ini selalu memohon, agar hatinya dijaga dari iri, agar tangannya tetap bermanfaat meski miskin, dan agar kelak diberi jalan menjadi penyembuh bagi orang lain. Suaranya bergetar setiap kali bibirnya melafalkan doa. Air matanya menetes di atas sajadah yang penuh bekas sujud. Meski miskin, Arif tidak pernah mengeluh. Tetangganya tahu, setiap kali ada warga yang sakit, Arif tak segan datang membawa daun sirih, kunyit, atau ramuan sederhana dari hutan. Ia mengompres anak-anak demam, mengurut kaki para kakek yang terkilir, dan mengajarkan doa kesembuhan kepada para ibu yang resah. Baginya, membantu orang lain adalah wujud syukur atas kehidupan yang diberi Allah. Meski tidak sekolah tinggi, Arif membaca banyak kitab kecil warisan ibunya tentang pengobatan tradisional. Dari situlah ia belajar bahwa setiap tumbuhan punya hikmah, setiap penyakit ada obatnya, dan doa yang ikhlas lebih ampuh dari segalanya. Suatu sore, angin bertiup pelan membawa suara azan dari surau kecil. Arif yang sedang menumbuk ramuan berhenti, lalu mencuci tangannya, merapikan pakaian lusuhnya, dan bergegas ke surau. Suasana surau sederhana itu damai. Arif selalu mengambil saf paling belakang, merasa dirinya hina dibanding orang lain. Seusai sholat, ia tetap duduk, menunduk dalam zikir panjang. Wajahnya teduh, matanya memancarkan kesungguhan yang dalam. Tidak ada yang menyangka, di balik tubuh kurus itu tersimpan keberanian yang kelak akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam pun turun. Lampu minyak di rumahnya redup. Cahayanya menggantung di antara dinding bambu. Arif menyeduh air hangat untuk dirinya sendiri, lalu membaca beberapa lembar Al-Quran. Bibirnya bergetar lembut. Hatinya terasa damai setiap kali menyebut nama Allah. Meski lapar dan letih, ia merasa ditemani oleh kehadirannya yang tak terlihat. Jika engkau tak izinkan aku kaya harta, izinkan aku kaya hati, bisiknya lirih. Hanya angin malam yang mendengar ucapannya. Ia lalu menyiapkan tas kecil berisi beberapa ramuan herbal, seperti biasanya untuk esok hari. Tangannya cekatan meracik, matanya penuh harapan. Di tengah kemiskinan itu, ia menyimpan satu cita-cita yang belum pernah ia ungkapkan pada siapapun. Ia ingin menjadi orang yang mampu membawa manfaat lebih luas, meski hanya dengan ilmu sederhana dan doa. Di bawah langit penuh bintang, Arif menatap keluar jendela bambu. Udara dingin menusuk kulitnya,
tetapi hatinya tetap hangat. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan, seakan sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saat ia memejamkan mata, ia merasa beban hidupnya sejenak sirna. Dalam kesunyian itu, ia mendengar bisikan batinnya sendiri. Tetaplah sabar, tetaplah rendah hati. Allah selalu melihat. Kata-kata itu menjadi pengantar tidurnya. Ia tak tahu bahwa langkah-langkah kecilnya yang sederhana ini sedang menuntunnya menuju takdir besar yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Namun untuk saat ini, ia hanyalah Arif, pemuda miskin di ujung desa yang terus berusaha menjaga hatinya tetap bersih dan ikhlas. Di pusat kota kecil yang sama, tak jauh dari desa tempat Arif tinggal, berdiri sebuah rumah besar berpagar tinggi, berukir kayu jati dan berhias lampu-lampu kristal. Rumah itu bak istana di tengah lingkungan sederhana. Di balik tembok megah itulah tinggal seorang saudagar kaya bernama Tuan Hashim bersama putri semata wayangnya, Zahra. Dari luar, orang hanya melihat kemewahan, kereta mewah, perabot impor, dan penjaga berseragam. Namun tak ada yang tahu bahwa di dalam rumah megah itu tersimpan duka yang tidak mampu ditebus dengan harta sebesar apapun. Zahra dilahirkan dengan sempurna, namun saat berusia 7 tahun ia mengalami demam tinggi yang merusak saraf kakinya. Sejak itu tubuh bagian bawahnya lumpuh total. Berbagai pengobatan modern telah ditempuh. Tabib terkenal, dokter luar negeri, terapi pijat, bahkan pengobatan alternatif didatangkan. Namun semuanya sia-sia. Setiap kali Zahra berusaha berdiri, tubuhnya jatuh lemas seperti boneka tanpa sendi. Hati Tuan Hashim remuk setiap melihat putrinya hanya duduk di kursi roda mahal yang ia beli dari luar negeri. Meski berlimpah harta, Zahra tumbuh dengan perasaan terkurung. Setiap pagi ia melihat pelayan mengurus taman, sementara ia hanya bisa menatap dari jendela kamar. Udara segar terasa jauh, padahal taman itu hanya sepelemparan batu. Tangannya halus terlatih memegang buku, tetapi jiwanya haus kebebasan. Zahra sering memandangi foto-foto masa kecilnya sebelum lumpuh. Ia berlari di pantai bersama ibunya, tertawa di atas kuda poni, atau menari dalam pesta ulang tahun. Semua itu kini tinggal bayangan. Hanya kursi roda dan bau obat yang menemaninya. Di ruang pribadinya yang besar dan berkarpet tebal, Zahra kerap memejamkan mata, menahan air mata agar tidak terlihat pelayan. Ia sering berbisik lirih menyebut nama Allah, memohon kekuatan. Namun hatinya juga sering bertanya, mengapa ia yang dilahirkan di tengah kemewahan justru harus kehilangan kebebasan paling mendasar? Berjalan. Ketika malam tiba dan lampu kristal redup, Zahra terisak tanpa suara, memeluk lutut yang tak lagi berfungsi. Apakah aku salah? Apakah aku tak pantas sehat? Tanyanya dalam batin. Namun entah bagaimana, setiap kali menyebut Allah, ia merasa sejenak teduh, seolah ada harapan kecil yang belum padam. Tuan Hashim, ayahnya, adalah pria yang keras di luar tapi lembut di hadapan Zahra. Setiap hari ia berusaha menghibur putrinya dengan hadiah mahal, perhiasan, gaun, alat musik, bahkan lukisan dari pelukis terkenal. Namun yang Zahra butuhkan bukanlah hadiah, melainkan sentuhan doa, perhatian batin, dan cahaya iman yang mampu mengobati luka hatinya. Harta telah membentangkan dinding tak terlihat antara mereka. Tuan Hashim merasa bersalah karena terlalu sibuk mengejar bisnis hingga terlambat menyadari putrinya terpuruk, sementara Zahra merasa terasing meski tinggal di rumah megah. Kamar Zahra selalu dipenuhi aroma bunga segar. Tapi baginya bau itu hanya pengingat bahwa waktu terus berjalan tanpa perubahan berarti. Dari jendela kamarnya yang tinggi, ia sering memandang ke arah desa jauh di ujung cakrawala. Di sana terlihat sawah hijau dan kabut tipis menyelimuti pepohonan. Andai aku bisa sekali saja berjalan di tanah itu, gumamnya pelan. Ia belum tahu, pandangan itu kelak akan menuntunnya pada seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Namun saat ini, Zahra hanyalah seorang gadis muda yang setiap hari berjuang menata hatinya agar tidak patah. Pelayan-pelayan rumah besar itu terbiasa melihat wajah Zahra yang pucat. Mereka juga tahu Tuan Hashim sering membawa tabib baru, berharap ada keajaiban. Namun lama-kelamaan, mereka mulai kehilangan harapan. Zahra sendiri menyadari hal itu. Ia menatap satu demi satu wajah yang merawatnya,
Merasa bersalah karena menjadi pusat perhatian tanpa memberi balasan apapun. Ia pun belajar menahan keluhan. Belajar tersenyum agar orang lain tidak ikut sedih. Tapi dalam kesunyian malam, senyum itu runtuh. Tangannya menggenggam tasbih kecil, bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, beri aku kesabaran. Jika Engkau tak memberiku kaki yang kuat, berilah aku hati yang tegar. Pada suatu malam yang dingin, Zahra mendengar samar suara azan dari surau kecil di kejauhan. Suara itu seolah menembus dinding rumah megahnya, mengetuk hatinya yang rapuh. Ia terdiam, lalu menarik napas panjang. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah suara itu memanggilnya keluar dari keterkungkungan. Namun ia hanya bisa memandang langit-langit kamarnya, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. Ia tahu hidupnya mungkin tak akan sama lagi, tetapi di dalam hati kecilnya, ia merasa seakan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang belum ia mengerti. Setiap kali pelayan mengganti perban atau memijat kakinya yang lemah, Zahra berusaha mengingat masa-masa ia masih bisa berlari. Ia ingin sekali merasakan angin menerpa wajahnya tanpa kursi roda, ingin menjejakkan kaki di tanah basah setelah hujan. Namun semua itu kini hanyalah impian. Meski demikian, di balik kesedihan itu tumbuh benih keikhlasan yang ia sirami dengan doa. Ia mulai belajar menerima takdir dengan lebih tenang. Dalam diamnya, ia mendengar suara hatinya sendiri. Mungkin kesempitan ini adalah jalan agar aku lebih dekat dengan MU, ya Allah. Kehidupan Zahra di rumah megah itu seperti potret dua dunia. Kemewahan luar yang menipu dan kesunyian batin yang nyata. Ia terjebak di antara doa dan keputusasaan, di antara cinta ayahnya dan kesendirian yang menusuk. Namun benih harapan itu terus tumbuh diam-diam. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana, tetapi ia merasakan sebuah getaran aneh di hatinya. Getaran yang sama seperti tatapan ke arah desa jauh yang selalu ia pandangi. Getaran itu membuatnya sedikit lebih tegar, sedikit lebih siap, meski ia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Suatu pagi yang dingin, matahari baru saja muncul dari balik pepohonan desa. Arif, dengan tas kecil berisi ramuan herbal di pundaknya, berjalan perlahan menuju pasar. Di tengah jalan, seorang kurir berkuda mendekat cepat, menimbulkan debu yang menutupi sepatu lusuh Arif. Kurir itu berhenti mendadak, menatap Arif dari atas kuda. "Kau Arif?" tanyanya. Arif mengangguk heran. "Tuan Hashim memintamu datang ke rumahnya." "Cepatlah, ada urusan penting." Nama itu terdengar asing sekaligus menggentarkan. Arif tahu Tuan Hashim adalah saudagar besar di kota kecil itu, pemilik rumah megah yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Namun ia tak pernah membayangkan akan dipanggil oleh orang setinggi itu. Hatinya berdegup kencang. "Mengapa aku? Aku bukan tabib, hanya pemuda miskin yang kadang membantu orang sakit dengan ramuan hutan," pikirnya. Namun ia juga percaya setiap peristiwa ada kehendak Allah. Dengan langkah berat, ia mengikuti kurir itu menuju kota. Di rumah megah itu, suasana pagi berbeda dengan desa yang tenang. Halaman luas berlapis marmer, air mancur berkilauan, dan aroma bunga melati menguar dari taman. Arif berdiri terpaku di depan gerbang besi besar, menatap ukiran megah yang tak pernah ia sentuh. Tangannya yang kasar menggenggam tas ramuan erat-erat, seolah itu satu-satunya yang mengikatnya pada dirinya sendiri. Seorang penjaga berpakaian rapi menghampirinya, memandangnya dari atas ke bawah. "Kau Arif?" tanya penjaga itu datar. "Ya," jawab Arif lirih. Penjaga itu lalu mempersilakan masuk. Langkah Arif terasa berat menyusuri lorong panjang dengan karpet tebal. Ia merasa seolah sedang memasuki dunia lain. Lampu kristal tergantung di langit-langit, dinding berlukis panorama Eropa, aroma kayu manis bercampur parfum mahal. Semua kontras dengan rumah bambu yang ia tinggalkan pagi itu. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena kagum, tetapi karena takut tidak layak berada di tempat semewah ini. Namun setiap kali ia mengingat doa malamnya, ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Allah bersamaku. Tuan Hashim muncul dari balik pintu besar, mengenakan jubah putih bersulam emas. Wajahnya serius, matanya menyimpan lelah yang dalam. "Kau Arif?" tanyanya.
Arif menunduk sopan. Benar, Tuan. Suara Tuan Hashim bergetar. Aku sudah mendengar namamu dari para petani dan pedagang. Katanya kau sering membantu orang sakit, bahkan tanpa imbalan. Aku butuh bantuanmu. Nada suaranya bukan nada seorang saudagar yang biasa memerintah, melainkan nada seorang ayah yang putus asa. Arif diam sesaat, merasakan beratnya permintaan itu. Mereka kemudian berjalan menuju sebuah ruangan besar dengan tirai tebal berwarna hijau zamrud. Di tengah ruangan itulah Zahra duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Wajahnya pucat, tetapi matanya tajam memandang Arif yang berdiri di ambang pintu. Ada sebersih rasa malu di wajah Arif, namun juga rasa iba yang tak bisa ia sembunyikan. Ia melihat gadis muda dengan tangan halus namun kaki yang tak bergerak. Tampak seperti bunga indah yang terjebak di balik kaca tebal. Zahra menatap pemuda miskin itu dengan rasa ingin tahu. Ia mendengar ayahnya menyebut nama Arif beberapa hari sebelumnya. Dalam hatinya, ia sempat mengira yang akan datang adalah seorang tabib terkenal, bukan pemuda sederhana dengan pakaian lusuh dan tas kecil. Namun tatapan mata Arif berbeda, tenang, dalam, dan penuh rasa hormat. Tidak ada rasa iba yang berlebihan, tidak ada sorot mata mengejek. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Zahra merasa dipandang bukan karena kursi rodanya, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Arif menunduk hormat. Saya hanya pemuda biasa, Tuan, Nona. Saya tidak punya ilmu hebat, hanya tahu sedikit tentang tumbuhan dan doa, katanya jujur. Tuan Hashim menghela napas panjang. Aku sudah mencoba segalanya. Tabib terkenal, dokter luar negeri, semuanya gagal. Aku hanya ingin anakku punya harapan. Jika kau memang tulus, bantulah dia. Aku tak memaksa kau menyembuhkan, cukup doakan. Suara Tuan Hashim serak, matanya berkaca-kaca. Arif terdiam, hatinya bergetar melihat seorang ayah kaya yang ternyata begitu rapuh. Zahra mendengarkan percakapan itu dengan jantung berdegup cepat. Ada sesuatu dalam nada suara Arif yang membuatnya ingin mempercayai pemuda ini. Bukan karena ramuan herbalnya, tetapi karena ketulusan yang memancar dari setiap kata. Sejenak Zahra lupa bahwa ia seorang putri saudagar kaya. Ia merasa seperti gadis biasa yang bertemu orang asing yang tulus. Matanya menatap Arif lebih lama, lalu ia memalingkan wajah agar ayahnya tak melihat rona aneh di pipinya. Arif merogoh tasnya perlahan, bukan untuk mengeluarkan ramuan, tetapi sapu tangan lusuh. Ia mengusap keringat di pelipisnya, menenangkan diri. Saya hanya bisa berusaha, Tuan, katanya pelan. Kesembuhan itu milik Allah, bukan milik saya. Kalimat itu menggema di ruangan besar, seolah mengisi celah-celah antara lukisan, tirai, dan patung di sana. Zahra menunduk, mendengarkan kata-kata itu, dan entah kenapa matanya berkaca-kaca. Bagi Tuan Hashim, kalimat itu seperti tamparan lembut yang mengingatkan bahwa semua harta dan usaha manusia terbatas. Dalam diamnya, Arif juga berjuang melawan rasa tidak pantas. Ia memandang Zahra dengan penuh hormat, mengingat doa-doanya setiap malam. Mungkin inilah jalan yang Allah berikan, batinnya. Namun ia juga tahu, di balik pintu besar itu ada ekspektasi yang berat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium aroma bunga melati yang menyeruak dari jendela besar. Suasana ruangan itu tiba-tiba terasa hangat meski udara pagi masih dingin. Percakapan mereka pagi itu berakhir dengan kesepakatan sederhana. Arif akan mencoba membantu Zahra bukan sebagai tabib, tetapi sebagai saudara seiman yang ingin meringankan beban sesama. Tuan Hashim mengangguk lega. Zahra terdiam menatap kursi rodanya, dan Arif keluar dari ruangan dengan hati bergetar. Ketika ia melangkah ke teras rumah megah itu, cahaya matahari menyinari wajahnya. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Ya Allah, beri aku petunjuk." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun saat itu, di halaman rumah megah dengan taman bunga mekar dan air mancur berkilau, takdir mereka bertiga mulai saling bersinggungan, tanpa mereka sadari. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Lampu-lampu rumah besar Tuan Hashim mulai redup satu persatu, menyisakan cahaya temaram di lorong panjang berkarpet tebal.
Sehabis pertemuan pagi tadi, Arif dipersilakan tinggal sementara di salah satu kamar kecil dekat taman belakang. Kamar itu hanya berisi dipan kayu dan meja kecil, kontras dengan ruangan megah lain di rumah tersebut. Meski sederhana, bagi Arif kamar itu terasa lebih dari cukup. Namun malam ini ia tak bisa tidur. Suara detik jam di dinding terdengar jelas, seolah menghitung setiap kegelisahan dalam dadanya. Ia duduk di atas sajadah tipis yang ia bawa dari rumahnya. Di luar jendela, bulan separuh memantulkan cahaya pucat ke permukaan air kolam taman. Suara angin membawa aroma bunga melati. Arif menarik napas dalam-dalam, menunduk, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku hanyalah hamba MU yang lemah. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untuk gadis itu. Namun aku yakin tak ada yang mustahil bagi MU. Bibirnya bergetar menyebut namanya berulang kali. Matanya terpejam, dan air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia mengangkat kedua tangannya. Tubuhnya sedikit bergetar. Pikirannya penuh bayangan wajah Zahra di kursi roda. Mata yang menyimpan luka dalam. Jika engkau mengizinkan, ya Allah, doanya, ringankanlah penderitaannya. Jika belum waktunya ia sembuh, maka kuatkanlah hatinya. Dan jangan jadikan aku lalai atau sombong jika engkau izinkan kesembuhan itu terjadi lewat tanganku. Malam itu terasa pekat namun hangat. Sajadah tipisnya menjadi saksi kejujuran seorang pemuda miskin yang membawa beban besar bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Di kamar utamanya di lantai atas, Zahra tidak bisa tidur. Sejak siang ia terus memikirkan pemuda miskin itu. Ada sesuatu pada tatapan matanya yang tulus dan doa yang ia ucapkan di ruang tamu tadi. Zahra memandang keluar jendela, menatap taman belakang. Dari celah tirai, ia melihat samar cahaya kecil dari kamar dekat taman, tempat Arif menginap. Cahaya itu berasal dari lampu minyak yang redup. Ia tidak tahu Arif sedang bersujud di lantai, tetapi entah mengapa dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa seseorang benar-benar mendoakan dirinya bukan karena imbalan. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Zahra mendengar samar-samar suara lirih dari arah taman. Suara itu bukan nyanyian, bukan pula bacaan kitab biasa. Suara itu penuh getaran doa, rendah hati, memohon dengan sungguh-sungguh. Zahra duduk diam di kursi rodanya, menajamkan telinga. Hatinya berdesir. Ia berdoa untukku, tanyanya dalam hati. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk tasbih kecilnya, berusaha mengikuti setiap kata yang ia dengar, meski samar. Ada kekuatan aneh yang merayapi jiwanya malam itu. Kekuatan yang bukan dari obat atau tabib, melainkan dari doa. Sementara itu Arif terus bermunajat. Dalam hening malam, ia mengingat kembali semua kisah para nabi, para ulama, dan doa-doa ibunya ketika masih hidup. Ia merasa ibunya hadir mendampingi, menguatkan hatinya. Setiap kali ia mengucap nama Allah, dadanya terasa ringan. Aku bukan siapa-siapa, batinnya, tapi engkau maha segalanya. Suaranya semakin lirih, nyaris seperti bisikan. Air matanya jatuh membasahi sajadah usang. Di luar kamar, angin malam membawa doa itu ke setiap sudut rumah besar, menyentuh hati siapapun yang tulus mendengarnya. Di sisi lain rumah, Tuan Hashim yang baru pulang dari ruang kerja melihat cahaya lampu kecil di kamar Arif. Ia berhenti sejenak, mendengarkan suara lirih itu. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tetapi karena terharu. Sudah lama ia tidak mendengar doa yang sedalam itu. Ia teringat masa mudanya ketika sering bangun malam untuk tahajud bersama istrinya, sebelum istrinya wafat. Ya Allah, bisiknya pelan. Aku lupa berdoa sedalam ini. Ia melangkah pergi dengan mata basah, meninggalkan lorong sunyi menuju kamarnya sendiri. Waktu seakan berhenti. Jam berdetak pelan. Di kamar bawah, Arif menyelesaikan doanya. Ia menunduk lama. Bibirnya bergetar mengucap syukur meski tak ada jawaban langsung. Namun di dalam hatinya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti diselimuti cahaya lembut yang tak terlihat. Perlahan ia menutup doa, mengusap wajahnya, lalu duduk termenung memandang keluar jendela. Bulan pucat masih menggantung di langit.
Angin membawa aroma tanah basah dari taman. Zahra yang masih terjaga di kamarnya menatap langit yang sama. Meski ia tidak mendengar setiap kata Arif, ia merasa seolah turut dibasuh doa itu. Tangannya menggenggam kursi rodanya, matanya menatap jauh ke arah taman, dan bibirnya bergetar lirih. Ya Allah, jika Engkau mengirim orang ini untukku, tunjukkan hikmahnya. Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, Zahra merasa ingin ikut bangun malam, ingin mencoba menyebut nama Allah dengan caranya sendiri, meski tubuhnya tak mampu berdiri. Malam itu rumah megah Tuan Hashim menjadi saksi tiga hati yang bergetar. Seorang pemuda miskin yang bermunajat, seorang putri kaya yang menyimak dengan hati terbuka, dan seorang ayah kaya yang diam-diam teringat masa lalu. Doa itu merambat pelan, seperti embun yang jatuh ke tanah kering, menyirami hati yang nyaris layu. Tidak ada yang berubah secara fisik malam itu. Tidak ada mukjizat mendadak. Namun di dalam ruang batin mereka, sesuatu telah bergerak. Sesuatu yang tidak bisa diukur dengan mata telanjang. Saat fajar menjelang, Arif masih duduk di atas sajadah. Matanya lelah tapi damai. Aku tak tahu apa yang akan terjadi esok, batinnya. Tapi aku yakin Engkau mendengar doaku, ya Allah. Ia berdiri perlahan, melipat sajadahnya, dan merapikan tas kecilnya. Di luar jendela, cahaya fajar mulai menyelinap masuk, menyapu bayangan malam. Zahra di kamarnya merasakan udara baru di dadanya. Meski tubuhnya sama. Ada semangat samar yang muncul begitu saja. Seperti benih yang baru disiram hujan pertama. Arif lalu membuka pintu kamar kecilnya. Melangkah ke teras belakang untuk berwudu menyambut sholat subuh. Udara pagi menusuk kulitnya. Tetapi ia tersenyum tipis. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Ia tidak tahu mengapa. Tetapi ia merasa segala kepenatan dan rasa rendah diri seakan luruh. Ya Allah, tuntunlah kami, bisiknya. Pada saat itu, di bawah langit yang mulai berwarna jingga, takdir mereka perlahan bergerak maju, diam-diam namun pasti. Fajar merambat pelan di langit kota kecil itu. Udara pagi menusuk kulit, memecah keheningan malam panjang yang penuh doa. Arif telah selesai sholat subuh di taman belakang rumah Tuan Hashim. Embun menempel di ujung rumput, sementara aroma bunga melati menyebar ke seluruh halaman. Arif duduk di bangku kayu dekat kolam, menatap air yang bergelombang pelan. Di dalam hatinya, ia masih merasakan getaran yang sama seperti semalam, tenang, damai, dan penuh pasrah. Ia tidak tahu apakah doanya didengar, tapi ia yakin setiap kata yang diucapkannya terbang ke langit, mengetuk pintu rahmat Allah. Di lantai atas, Zahra baru saja membuka matanya. Matanya terasa basah karena air mata semalam. Namun ada sesuatu yang berbeda. Dadanya terasa lebih lapang, kepalanya lebih ringan. Ia memandang ke jendela, melihat sinar matahari pertama menyelinap masuk. Entah mengapa, udara pagi itu terasa segar seperti baru. Zahra mengangkat tangannya, merasakan jemari sendiri, lalu pelan-pelan menurunkannya ke paha yang sudah lama mati rasa. Sebuah getaran halus seperti aliran listrik mengalir di betisnya. Ia terkejut, memandang ke bawah dengan mata membesar. Apa ini? Gumamnya pelan. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya yang selama bertahun-tahun membisu. Sungguh, ada sensasi samar, gerakan kecil yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Nafasnya tercekat. Air mata jatuh begitu saja. Zahra memanggil pelan salah satu pelayan yang kebetulan lewat. Rina, tolong kemari. Suaranya gemetar. Pelayan itu mendekat tergesa. Khawatir sesuatu terjadi. Nona, ada apa? Zahra menunjuk kakinya dengan tangan gemetar. Lihat, aku bisa merasakannya. Rina menatap tak percaya, lalu menyentuh kaki Zahra. Nona, ini hangat. Di bawah, Tuan Hashim yang sedang bersiap ke ruang kerja mendengar suara gaduh. Ia bergegas naik ke lantai atas. Saat memasuki kamar Zahra, ia melihat putrinya menggenggam tepi kursi roda sambil terisak. Ayah, aku merasakannya. Zahra berulang-ulang mengatakan itu. Tuan Hashim terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia meraba kaki putrinya yang selama ini dingin dan kaku. Ya Allah, bisiknya lirih.
Kaki itu hangat dan ada denyut halus di bawah kulitnya. Perasaan yang sudah lama ia lupakan menyeruak kembali. Harapan. Arif yang sedang duduk di taman mendengar teriakan samar dari lantai atas. Ia menoleh. Bingung. Seorang pelayan berlari turun sambil berkata tergesa. Tuan memanggil. Cepat. Arif bangkit, tas kecilnya masih di tangan, lalu berlari mengikuti pelayan. Jantungnya berdegup kencang. Tidak tahu apa yang menunggu di atas sana. Ketika ia memasuki kamar Zahra, ia melihat gadis itu terisak memegangi kakinya sendiri, sementara Tuan Hashim berlutut di lantai, wajahnya penuh air mata. Arif berdiri kaku di ambang pintu. Apa yang terjadi? Tanyanya lirih. Zahra mengangkat wajahnya. Matanya berbinar namun basah. Aku bisa merasakannya, katanya terbata-bata. Aku belum bisa berdiri, tapi aku merasakannya. Suara itu mengguncang dada Arif. Ia melangkah mendekat. Lututnya terasa lemas. Syukur pada Allah. Ucapnya hampir tak terdengar. Tuan Hashim menoleh pada Arif. Matanya penuh keterkejutan dan harapan. Ini keajaiban, katanya lirih. Sejak semalam dia berubah. Kau mendoakannya. Arif menunduk rendah. Saya hanya berdoa, Tuan. Semuanya dari Allah. Zahra masih menatap Arif dengan mata yang sulit dijelaskan. Ada rasa haru, kagum, juga takut. Takut kalau ini hanya mimpi sesaat. Ia meraih tangan Arif. Tangan yang kasar penuh bekas kerja keras. Terima kasih. Meski aku tahu ini bukan dari kau. Ini dari Allah. Suaranya lirih namun jelas. Arif menatap tangan halus itu dengan getar. Dalam hatinya ia berucap, Ya Allah, jagalah hatiku, jangan biarkan aku terbuai dunia. Kabar itu belum menyebar keluar rumah, tetapi atmosfer rumah besar itu berubah drastis. Pelayan-pelayan berjalan lebih pelan. Mata mereka berbinar melihat Zahra tersenyum untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Udara pagi terasa berbeda. Bahkan taman belakang yang biasanya sunyi kini seperti ikut berbisik. Di sudut kamar, Tuan Hashim menutup wajahnya dengan tangan, bahunya berguncang menahan tangis. Ia teringat semua doa yang pernah ia ucapkan di malam-malam panjang penuh rasa bersalah. Engkau Maha Pengasih, ya Allah, gumamnya. Arif kemudian duduk di lantai, mencoba mengendalikan napas. Ia tahu perjalanan belum selesai, tetapi momen ini adalah tanda. Bukan aku yang menyembuhkan, batinnya, tetapi engkau yang menggerakkan. Ia merasa beban berat yang selama ini menekan dadanya terangkat sedikit. Di luar jendela, cahaya matahari pagi menembus tirai, jatuh ke lantai seperti untayan cahaya emas. Zahra menatapnya, merasakan hangatnya sinar itu menyentuh kulitnya yang dulu mati rasa. Aku ingin mencoba berdiri suatu hari nanti, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tuan Hashim mendekat ke Arif, memegang bahu pemuda itu dengan tangan bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya lirih. Aku mengira harapanku sudah habis. Tapi pagi ini, aku melihat tanda. Arif hanya tersenyum tipis, matanya basah. Jangan ucapkan apa-apa pada saya, Tuan. Ucapkan pada Allah saja. Kata-kata itu menggantung di udara, terasa ringan namun dalam, seperti menegur lembut kesombongan manusia. Zahra kemudian meminta agar ruangan dibuka. Tirai ditarik lebar. Udara segar masuk, membawa aroma tanah dan bunga dari luar. Ia memandang taman yang selama ini hanya bisa ia tatap dari jauh. Aku ingin ke sana nanti, katanya dengan suara kecil. Namun hanya dengan kata itu saja, wajahnya bersinar. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, matanya penuh kehidupan, bukan sekadar pasrah. Di sudut lain kamar, Arif menunduk lama, merasakan betapa rapuhnya manusia. Ia memandang kursi roda Zahra, merasakan getir sekaligus haru. Ya Allah, jangan biarkan ujian ini membuat kami lalai. Tuntunlah kami pada jalan yang benar. Doanya dalam hati. Saat itu angin lembut masuk melalui jendela, menyibak tirai dan membawa aroma melati yang sama seperti malam doa panjangnya. Semua terasa menyatu. Doa, udara, cahaya,
menjadi satu momen yang tak terlupakan. Hari itu, rumah megah Tuan Hashim seakan berubah menjadi tempat yang lebih hidup. Pelayan tersenyum, burung-burung berkicau di taman, dan sinar matahari memantul di lantai marmer. Di dalam kamar Zahra, 3 jiwa duduk diam dengan perasaan campur aduk, bahagia, takut, haru, dan tak percaya. Tak ada kata yang bisa sepenuhnya mewakili momen itu. Mereka hanya tahu sesuatu telah bergerak dari langit ke bumi, menyentuh mereka dengan cara yang lembut namun kuat. Arif berdiri pelan, menunduk hormat. "Izinkan saya berwudu dulu, Tuan," katanya lirih. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah berat tapi hati ringan. Di lorong panjang itu, ia menatap dinding berukir, lampu kristal, dan lantai marmer. Tetapi semua itu kini tampak seperti latar yang tak penting. Yang penting adalah rahasia yang terjadi di dalam hati, bahwa Allah mendengar doa hamba-hambanya. Di balik pintu kamar, Zahra menatap keluar jendela, menggenggam tangannya yang mulai bergetar hangat. Tuan Hashim berdiri di sisinya, menatap anaknya yang mulai menemukan harapan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi pagi itu adalah titik balik. Pagi ketika kesunyian panjang mulai retak, dan sinar lembut masuk membawa janji yang belum terucap. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Zahra lebih terang daripada biasanya. Udara terasa baru, lembut, seolah membawa pesan tak kasat mata. Sejak kejadian mengejutkan kemarin, suasana rumah besar Tuan Hashim berubah total. Pelayan-pelayan berjalan dengan wajah berseri, seakan mereka semua turut memetik harapan baru yang lahir mendadak. Namun perubahan terbesar justru terjadi di dalam hati Zahra sendiri. Semalaman ia tidak henti-henti memikirkan sensasi aneh yang muncul di kakinya. Hangat, hidup, dan seolah berdenyut kembali. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia bangun dengan rasa ingin mencoba hal-hal kecil. Ia meminta pelayan membukakan jendela lebar-lebar agar udara segar masuk. Tangannya menyentuh sinar mentari yang jatuh ke lantai. Ada getaran halus di hatinya, seperti benih yang baru saja pecah kulitnya. "Ya Allah, jika ini pertanda MU, jangan biarkan aku lalai," bisiknya lirih. Matanya basah, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang samar tapi nyata. Tuan Hashim memperhatikan perubahan putrinya dengan takjub. Zahra yang biasanya murung kini tersenyum lebih sering. Ia meminta dibacakan kitab kecil warisan ibunya. Ia juga meminta mendengar lantunan ayat suci setiap sore. Tuan Hashim merasakan ruang antara mereka yang dulu dingin kini mulai hangat. Mereka berbincang lebih lama, bukan tentang harta atau tabib, tetapi tentang hidup, doa, dan kesabaran. Kadang-kadang, Tuan Hashim terdiam menatap putrinya, mengingat betapa jauhnya ia tersesat dalam kesibukan, hingga melupakan kekuatan yang tak bisa dibeli, ketulusan. Arif, yang tinggal di kamar kecil dekat taman belakang, juga melihat perubahan itu. Setiap kali ia lewat membawa ramuan atau sekadar menyapa, Zahra menyambutnya dengan pandangan berbeda. Pandangan penuh rasa hormat dan rasa ingin tahu, bukan sekadar sebagai tamu asing. Ia mulai menanyakan hal-hal sederhana. Bagaimana Arif mengenal tumbuhan, bagaimana ia belajar doa dari ibunya, bagaimana ia bisa tetap sabar meski miskin. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Arif kikuk, tetapi juga menghangatkan hatinya. Ia tahu, perubahan hati seseorang adalah tanda paling nyata dari sentuhan Allah. Di waktu senggang, Zahra mulai memegang tasbihnya lebih sering. Ia duduk di dekat jendela, memandang taman, mengucap nama Allah dengan bibir gemetar. Ada rasa asing tetapi menenangkan. "Selama ini aku terlalu sibuk mencari kesembuhan fisik," batinnya, "tapi lupa menyembuhkan hatiku sendiri." Ia mulai menyadari, sakitnya bukan hanya pada kaki, tetapi juga pada jiwa yang merasa terasing. Setiap kali ia mengucap zikir, air matanya mengalir, namun hatinya terasa lebih lapang. Suatu sore, Zahra meminta Arif menemaninya di taman belakang. Dengan bantuan pelayan, kursi rodanya didorong keluar melewati pintu besar. Udara sore menyapa wajahnya. Angin ringan mengibaskan ujung kerudungnya. Ia menghirup dalam-dalam aroma rumput basah dan bunga melati. Selama ini taman itu hanya ia pandangi dari jendela kamar. Kini ia benar-benar duduk di bawah langit terbuka.
Aku lupa rasanya udara seperti ini, katanya lirih. Arif hanya tersenyum kecil. Matanya memandang Zahra penuh pengertian. Mereka duduk berdua di bawah pohon flamboyan. Zahra menatap langit jingga, sementara Arif menunduk menatap tanah. Hening sesaat, hanya suara burung di kejauhan. Lalu Zahra berkata pelan, "Aku ingin belajar bersyukur, meski belum sembuh sepenuhnya. Aku ingin belajar bersyukur." Suaranya nyaris seperti bisikan, tapi bagi Arif itu seperti petir lembut yang mengguncang dadanya. Ia menjawab lirih, "Bersyukur itu sudah langkah besar, Nona. Allah mencintai hambanya yang bersyukur." Hari-hari berikutnya, Zahra mulai membentuk kebiasaan baru. Ia meminta pelayan menyiapkan waktu khusus untuk membaca doa bersama. Ia belajar mengatur napasnya, belajar menenangkan hati sebelum sholat, meski ia masih harus duduk di kursi roda. Setiap gerakan tangannya terasa lebih hidup. Ia merasa pelan-pelan kembali menjadi manusia utuh, bukan sekadar gadis lumpuh yang dikasihani. Tuan Hashim mengamati semua itu dengan air mata yang sering ia sembunyikan. Ia merasa putrinya tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa dari dirinya sendiri. Arif pun merasakan perubahan Zahra dari cara bicaranya. Ia tidak lagi menuntut atau bertanya, "Kapan aku sembuh?" Melainkan, "Apa yang bisa kulakukan agar hatiku tetap tenang?" Bagi Arif, ini tanda lebih besar daripada kesembuhan fisik. Dalam doa-doa malamnya yang masih ia lakukan di kamar kecil, Arif kini sering berterima kasih atas perubahan hati itu. "Ya Allah, terima kasih telah membalikkan hatinya," bisiknya setiap malam. "Jangan biarkan ia kembali pada kegelapan." Air matanya jatuh membasahi sajadah usang, sama seperti dulu, hanya kini dengan rasa syukur yang lebih dalam. Zahra juga mulai berani menatap dirinya di cermin. Selama bertahun-tahun ia hanya melihat sosok pucat dengan mata sendu. Kini ia melihat cahaya samar di wajahnya sendiri. "Aku masih Zahra yang sama," batinnya. "Tapi hatiku mulai berubah." Ia tersenyum pada bayangan sendiri, lalu mengusap sudut matanya. Ia mulai merasakan keindahan sederhana, burung kecil di dahan, kilau embun di rumput, atau suara lantunan ayat suci yang mengalun dari radio kecil di kamarnya. Semua itu terasa baru dan berharga. Satu malam, ketika Arif sedang bermunajat seperti biasa, Zahra di kamarnya ikut bangun. Ia duduk di kursi rodanya, memejamkan mata, memegang tasbih kecil, dan mencoba berdoa dengan caranya sendiri. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Ya Allah, aku belum tahu bagaimana caranya. Tapi ajari aku mendekat pada Mu." Ada ketenangan yang turun pelan-pelan, seperti selimut halus yang menyelubungi jiwanya. Ia tidak tahu apakah itu jawaban, tetapi ia tahu ia tidak sendirian. Sejak saat itu, Zahra lebih sering tersenyum pada pelayan-pelayannya, mengucap terima kasih setiap kali dibantu. Ia mulai memikirkan orang-orang lain yang sakit dan kurang beruntung. "Kalau aku bisa merasakan ini," batinnya, "aku ingin orang lain juga merasakannya." Perubahan itu belum ia ungkapkan kepada siapapun, tapi benihnya sudah tumbuh di dalam hati, menunggu saatnya berbuah. Di teras belakang, Arif kadang melihat Zahra memandang langit dengan mata berbinar. Ia tahu gadis itu sedang berbicara pada Tuhannya. Ia tidak mendengar kata-kata Zahra, tapi ia mengenali bahasa itu, bahasa hati yang baru belajar berserah. Dan setiap kali melihat pemandangan itu, Arif berdoa lebih sungguh-sungguh agar perubahan ini bertahan, agar tidak layu oleh waktu. Di penghujung hari, ketika matahari terbenam dan langit berubah merah muda, Zahra memandang taman belakang dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku tak lagi sama seperti dulu." Ia tidak tahu apakah suatu hari nanti ia akan benar-benar sembuh total, tetapi ia tahu hatinya sudah menemukan arah baru. Angin lembut membawa aroma melati yang sama seperti malam-malam sebelumnya, mengingatkannya pada doa Arif di kamar kecil dekat taman. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Transisi itu terjadi pelan, tidak dramatis, tetapi nyata. Dari seorang putri kaya yang lumpuh dan merasa terkurung, Zahra mulai berubah menjadi gadis muda yang mencari makna hidup, menemukan hubungan yang lebih dekat dengan Allah, dan menghargai ketulusan seorang pemuda miskin yang datang tanpa pamrih. Di balik semua itu,
Ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang menuntunnya, meski ia belum tahu kemana. Beberapa pekan setelah perubahan hati Zahra, rumah besar Tuan Hashim tidak lagi sama. Taman belakang yang dulu sepi kini sering menjadi tempat Zahra duduk membaca kitab kecil, ditemani Arif atau pelayan. Pelayan-pelayan rumah itu mulai berbisik-bisik, sebagian takjub, sebagian bingung. Mereka melihat tanda-tanda kesembuhan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di luar sana, kabar itu mulai tersebar. Orang-orang desa dan kota kecil itu mulai membicarakan Arif, pemuda miskin yang, katanya, mampu menghidupkan kaki yang lumpuh. Di warung kopi pinggir jalan, cerita itu meledak jadi gosip. Ada yang menyebut Arif, pemuda sakti. Ada yang bilang ia, tabib berilmu langka. Bahkan ada pula yang mencibir. Itu pasti trik atau ilmu gelap. Semakin banyak orang membicarakan, semakin tebal pula kabut fitnah. Bagi Arif, semua itu terasa berat. Ia hanya ingin membantu Zahra dengan tulus. Tapi kini ia jadi sorotan. Setiap kali ia ke pasar membeli bahan ramuan, tatapan orang-orang terasa berbeda, campuran kagum dan curiga. Di rumah Tuan Hashim, tekanan itu terasa semakin nyata. Suatu sore, datanglah seorang tabib terkenal dari kota seberang. Wajahnya penuh amarah yang ditahan. Saya sudah berpuluh tahun jadi tabib. Tidak pernah saya dengar pemuda miskin bisa menyembuhkan penyakit saraf begitu. Katanya keras kepada Tuan Hashim. Ini pasti sihir atau manipulasi. Tuan Hashim menenangkan dengan suara berat. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang kulihat hanya perubahan nyata pada anakku. Tabib itu mendengus, meninggalkan rumah dengan langkah marah. Arif yang mendengar percakapan itu dari balik pintu merasa dadanya tertusuk. Ia tahu ia akan difitnah, tapi ia tidak menyangka secepat ini. Malam itu, di kamar kecilnya, ia kembali bersujud panjang di atas sajadah usang. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku takut. Aku tidak ingin dipuja. Aku tidak ingin dituduh. Aku hanya ingin Engkau ridho. Air matanya jatuh di telapak tangannya yang terbuka. Getaran ketakutan bercampur pasrah mengisi dadanya. Ia memohon agar hatinya tetap bersih meski dunia mengguncangnya. Di sisi lain, Zahra merasakan perubahan atmosfer itu. Ia mendengar desas-desus dari para pelayan. Ia juga mendengar nada sinis beberapa tamu ayahnya. Ia merasa bersalah, seolah dirinya penyebab Arif difitnah. Suatu sore, ia mendatangi Arif di taman belakang. Wajahnya cemas. Arif, apakah kau marah padaku? Tanyanya pelan. Arif menatapnya heran. Kenapa aku harus marah? Zahra menunduk. Karena kau jadi bahan gosip gara-gara aku. Suaranya bergetar. Arif tersenyum tipis. Matanya tenang meski tubuhnya lelah. Jangan pikirkan itu, Nona. Setiap kebaikan akan diuji. Allah tahu niat kita. Namun ujian itu tidak berhenti di gosip. Beberapa orang mulai datang ke rumah Tuan Hashim, meminta Arif mengobati mereka. Ada yang datang dengan penyakit fisik, ada pula yang datang dengan niat aneh, ingin cepat kaya, ingin menang judi, ingin memikat hati orang. Arif menolak halus, tetapi penolakan itu justru memancing kemarahan. Kalau kau bisa menyembuhkan anak saudagar, kenapa tidak kami? Bentak seorang pria yang marah. Arif hanya menunduk, berkata lirih. Kesembuhan itu milik Allah, bukan milik saya. Tuan Hashim melihat sendiri tekanan yang menimpa Arif. Ia berusaha melindunginya, menyuruh penjaga rumah menolak tamu-tamu yang aneh. Namun Tuan Hashim pun tak bisa menghentikan lidah orang-orang. Di pasar, di surau, di jalan, gosip tetap mengalir. Ada yang diam-diam menyebarkan cerita bahwa Arif mengincar harta Zahra. Ada pula yang menuduhnya menggunakan amalan gelap untuk memikat putri saudagar. Fitnah itu sampai ke telinga Arif bagai duri menusuk kulit. Pada malam yang gelap, angin bertiup kencang di taman belakang. Arif duduk sendirian, menatap permukaan kolam yang beriak. Wajahnya pucat, matanya lelah. Ia merasa dunia seolah berputar terlalu cepat, menghantamnya dari segala arah. Namun ia ingat kembali wajah Zahra yang mulai bersyukur. Ia ingat kembali doa-doa malamnya. Ya Allah, kuatkan aku.
Jangan biarkan aku goyah hanya karena lidah manusia. Doanya dalam hati. Ia menengadahkan tangan, merasakan angin malam menampar wajahnya, dan bibirnya bergetar menyebut namanya. Zahra yang memperhatikan dari jendela kamarnya merasa nyeri melihat Arif seperti itu. Ia tahu pemuda itu memikul sesuatu yang lebih berat dari sekadar kemiskinan. Ia ingin turun menemuinya, tetapi ia sendiri masih berjuang dengan kakinya. Ia hanya bisa berdoa dari jauh, menggenggam tasbihnya erat-erat. Ya Allah, lindungi dia. Dia hanya ingin menolongku, gumamnya. Air matanya jatuh ke tangannya sendiri, menetes di tasbih kecil yang sudah kusam. Sementara itu, di luar rumah besar itu, orang-orang terus membicarakan Arif. Ada yang datang sekadar ingin melihat wajahnya. Anak-anak kecil berbisik-bisik, "Itu dia orangnya." Ketika Arif lewat, namun Arif memilih menunduk, menatap tanah, menghindari sorot mata. Ia tetap mengumpulkan tumbuhan di hutan, tetap menjualnya ke pasar, tetap sederhana seperti sebelum ia mengenal Zahra. Baginya, ini semua hanyalah fase ujian. Ia berusaha meyakinkan hatinya. Yang aku layani bukan manusia, tetapi Allah. Suatu sore, seorang pemuka masyarakat mendekati Arif di pasar. Wajahnya tenang namun tajam. "Nah Arif, kau harus berhati-hati," katanya lirih. "Kebaikanmu sedang diuji. Jangan sekali-kali menjualnya untuk kemuliaan dunia." Arif menatapnya dengan mata yang letih namun jernih. "Saya tahu, Pak," jawabnya pendek. "Doakan saya supaya kuat." Pemuka itu mengangguk pelan, menepuk bahunya, lalu pergi. Kata-kata itu melekat di kepala Arif hingga malam. Di rumah besar Tuan Hashim, suasana sore terasa berat. Zahra duduk di kursi rodanya di dekat jendela, memandang taman belakang dengan mata basah. Ia memikirkan kata-kata Arif tentang ujian. Kebaikan akan diuji. Ia mengulang kalimat itu seperti mantra. Hatinya berdesir. Kalau benar aku sedang diuji, aku harus bersabar. Aku tidak boleh egois. Ia meremas kain di pangkuannya, bertekad diam-diam untuk lebih banyak berdoa agar badai itu reda. Malam itu Arif kembali ke kamar kecilnya dengan langkah pelan. Sajadah usang sudah menunggunya. Ia berlutut, menunduk lama, lalu mengangkat kedua tangannya. Suaranya pecah di udara malam. "Ya Allah, hamba ini hanya ingin Engkau ridha. Hamba tidak ingin dipuja, tidak ingin dihina, hanya ingin hati ini tetap lurus." Air matanya jatuh deras, membasahi telapak tangan. Di luar kamar, angin malam membawa suara itu ke taman, melewati jendela Zahra yang terbuka sedikit. Zahra mendengar lirih, menutup mata, ikut berdoa tanpa suara. Atmosfer rumah besar itu kini penuh ketegangan yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, tetapi ada badai halus yang berputar. Badai fitnah, badai godaan, badai ujian iman. Arif dan Zahra merasakannya. Tuan Hashim merasakannya. Mereka bertiga berada di pusaran yang sama namun dengan beban masing-masing. Namun di balik tekanan itu, ada ketenangan kecil yang tetap menyala. Keyakinan bahwa doa yang tulus lebih kuat dari kabar burung yang paling ganas sekalipun. Di teras belakang, Arif menatap langit malam yang bertabur bintang. Langit tetap sama, batinnya. Bintang-bintang tetap berkelip. Semua ini hanya sementara. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam memenuhi paru-parunya, lalu mengembuskannya pelan. Di dalam rumah, Zahra memandang langit yang sama dari balik tirai. Hatinya bergetar, tetapi juga mulai belajar berani. Dan malam itu, di bawah langit yang dingin, ketiganya tetap berdiri di jalur masing-masing, mencoba bertahan di tengah badai fitnah dan godaan duniawi yang datang silih berganti. Hari-hari berlalu setelah badai fitnah dan godaan itu. Rumah besar Tuan Hashim masih berdiri megah, namun atmosfernya berubah menjadi lebih hati-hati. Zahra tetap berjuang dengan latihan kecil pada kakinya, terus memperkuat rasa syukurnya, dan lebih sering bermunajat kepada Allah. Arif tetap tinggal di kamar kecil dekat taman belakang, menjaga jarak dari hiruk-pikuk tamu yang datang, namun tetap membantu Zahra dengan ramuan ringan dan doa. Mereka berdua seperti berjalan di atas benang tipis,
Setiap langkah harus hati-hati, setiap kata harus dipilih, karena dunia di luar sana terus mengawasi. Suatu sore yang gerah, Tuan Hashim mendapat kunjungan dari seorang bangsawan kaya dari kota besar. Namanya Tuan Bahar, pria yang dikenal memiliki kekayaan berlipat dan pengaruh luas. Ia datang dengan rombongan, membawa hadiah-hadiah mahal, kain sutra, perhiasan, dan makanan mewah. Tuan Hashim menyambutnya dengan wajah campuran senang dan segan. Di ruang tamu yang luas, Tuan Bahar menyampaikan maksud kedatangannya. "Aku sudah lama mendengar tentang putrimu," katanya sambil menatap lurus. "Aku ingin meminangnya untuk anakku." Kata-kata itu membuat ruangan seketika sunyi. Tuan Hashim mengerjap, dadanya berdegup. Ia tahu bangsawan itu berpengaruh, dan lamaran itu bukan sekadar urusan keluarga, tetapi juga urusan status sosial. "Aku berterima kasih atas niat baikmu," jawabnya hati-hati. "Tapi anakku, ia sedang dalam proses pemulihan." Tuan Bahar tersenyum tipis. "Justru itu, keluargaku bisa memberi perawatan terbaik, dan anakku seorang pemuda tampan, terdidik, mampu membuatnya bahagia." Kata-kata itu terdengar mulus, namun ada nada yang tak bisa disembunyikan. Nada kepemilikan. Zahra mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Wajahnya pucat. Jantungnya terasa diperas. Ia tidak pernah membayangkan lamaran seperti ini datang ketika ia baru saja menemukan ketenangan batin. Ia teringat wajah Arif, pemuda miskin yang tanpa pamrih mendoakannya setiap malam. Air matanya jatuh pelan, menodai gaun sederhananya. Ia memandang kursi rodanya, merasakan kakinya yang mulai hidup, dan hatinya yang kini bergejolak. "Ya Allah," bisiknya, "apa yang sedang kau siapkan untukku?" Ketika malam turun, Zahra memanggil Arif ke taman belakang. Angin malam berhembus lembut. Daun flamboyan bergoyang pelan. Zahra duduk di kursi roda. Wajahnya redup diterangi lampu taman. Arif datang dengan langkah pelan, membawa tas kecil berisi ramuan seperti biasa. "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Zahra lirih. Arif menatapnya dengan alis terangkat. Menunggu. Zahra menghela napas panjang. "Ayahku menerima lamaran dari bangsawan kaya. Mereka ingin aku menikah dengan anaknya." Suaranya pecah di tengah kalimat. Arif terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. Suara jangkrik di taman terdengar semakin keras. Angin terasa lebih dingin. Arif menunduk. Matanya gelap namun tetap tenang. "Itu berita baik," katanya pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Zahra menatapnya tajam. Matanya berkaca-kaca. "Berita baik? Aku tidak menginginkan itu." Ia menggigit bibirnya, menahan emosi yang membuncah. "Aku bukan barang yang bisa dipindah-pindah demi status. Aku baru saja menemukan diriku sendiri. Aku baru saja belajar bersyukur. Aku belum siap." Arif menarik napas panjang, berusaha menjaga jarak batin. Ia tahu dunia mereka berbeda. Ia tahu batas-batas yang tidak terlihat tetapi nyata. "Nona Zahra," suaranya pelan. "Aku ini siapa? Aku hanya pemuda miskin yang tinggal di kamar belakang. Aku tidak pantas mencampuri urusan besar seperti ini. Jika itu memang jalan yang Tuan Hashim pilih, mungkin itu yang terbaik bagimu." Tapi kata-kata itu menusuk dirinya sendiri. Hatinya terasa diremas. Ia ingin mengatakan lebih, tetapi bibirnya keluh. Zahra menggenggam tasbih kecilnya erat-erat. "Arif," suaranya nyaris seperti bisikan. "Aku merasa kau lebih tulus daripada semua orang yang datang padaku. Kau tidak pernah melihatku sebagai putri saudagar. Kau tidak pernah meminta apapun. Kau hanya berdoa. Aku tidak ingin kehilangan itu." Air matanya jatuh deras, memercik di punggung tangannya sendiri. Arif menunduk lebih dalam, dadanya sesak. Ia ingin menenangkan Zahra, tetapi ia juga harus melindungi dirinya sendiri dari perasaan yang bisa menjerumuskannya. Keesokan paginya, Tuan Hashim memanggil Arif ke ruang kerjanya. Udara pagi terasa berat. "Arif," katanya hati-hati, "kau telah membantu anakku jauh lebih dari yang bisa kubalas. Aku berterima kasih. Tapi kau tahu, dunia ini punya aturannya sendiri.
Aku tidak ingin kau terluka karena gosip. Aku juga tidak ingin Zahra terguncang. Kata-kata itu seperti pisau bermata dua. Arif menunduk dalam, mendengarkan tanpa menyela. Aku mengerti, Tuan. Jawabnya akhirnya. Suaranya serak, namun tenang. Di kamar atas, Zahra memandang keluar jendela, melihat Arif berjalan keluar dari ruang kerja ayahnya dengan langkah berat. Ada kilatan rasa takut di hatinya. Ia menggenggam kursi rodanya lebih erat, seolah memegang kendali pada sesuatu yang mulai lepas. Ya Allah, bisiknya, beri aku keberanian. Rasa yang selama ini ia simpan mulai tumbuh menjadi keputusan yang belum pernah ia ambil sebelumnya. Sore itu, ketika semua pelayan sibuk, Zahra duduk di taman sendirian. Ia mengingat kembali malam-malam doa Arif, mengingat kembali langkahnya yang pertama kali merasakan hidup. Ia tahu dunia luar menuntutnya menjadi putri saudagar, menikah dengan bangsawan kaya, hidup dalam kemewahan. Namun ia juga tahu, di dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan semua itu, ketenangan yang lahir dari doa dan ketulusan. Arif muncul di kejauhan, membawa ramuan seperti biasa. Zahra memandangnya lama-lama. Ada rasa sakit, kagum, dan pasrah bercampur jadi satu. Aku harus memutuskan sesuatu, batinnya. Angin sore membawa aroma bunga melati yang sama seperti malam-malam mereka berdoa. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya menatap langit jingga. Ya Allah, jika jalan ini adalah ujian, ajari aku melewatinya dengan hati yang bersih. Arif mendekat, menatap Zahra dengan tatapan yang sulit ia jelaskan. Keduanya diam cukup lama. Hanya mata yang berbicara. Mata Zahra memohon pengertian. Mata Arif menahan badai di dalamnya. Dalam diam itu, mereka tahu hidup mereka akan segera berubah arah. Tetapi untuk saat ini, mereka masih berada di taman yang sama, di bawah langit yang sama, mencoba menguatkan diri menghadapi tekanan yang datang dari luar. Rumah besar Tuan Hashim sore itu sunyi, tetapi di dalamnya ada riak-riak yang tak terlihat. Lamaran bangsawan kaya itu seperti batu besar yang dijatuhkan ke kolam. Lingkaran-lingkaran airnya meluas ke semua sisi, mempengaruhi setiap orang. Zahra, Arif, dan Tuan Hashim masing-masing merasakan getarannya, mencoba berdiri tegak di tengah pusaran takdir yang kian deras. Di bawah cahaya senja, Arif menatap tanah, Zahra menatap langit, dan keduanya sama-sama berbisik lirih di dalam hati. Ya Allah, tuntunlah kami. Hari itu akhirnya tiba. Rumah besar Tuan Hashim yang biasanya tenang berubah menjadi lautan manusia. Lampu kristal diganti dengan yang lebih besar. Karpet merah membentang dari pintu gerbang hingga ke ruang utama. Puluhan pelayan mondar-mandir membawa nampan perak berisi makanan mewah. Musik lembut terdengar dari sudut ruangan. Di luar, kerumunan masyarakat berdiri di balik pagar besi, ingin menyaksikan pesta pertunangan putri saudagar kaya dengan anak bangsawan ternama. Semua mata tertuju pada satu nama, Zahra. Zahra duduk di kursi rodanya di kamar lantai atas. Wajahnya pucat meski dipoles riasan tipis. Gaun putih berkilau membungkus tubuhnya, tetapi di dalam hati ia merasa kosong. Sejak pagi ia berulang kali berdoa lirih, menggenggam tasbih kecilnya. Ya Allah, beri aku kekuatan, ucapnya berulang. Bayangan Arif muncul dalam pikirannya. Wajahnya yang tenang di taman belakang, suaranya yang lirih ketika berdoa. Air matanya hampir jatuh, namun ia tahan. Ia tidak ingin riasannya luntur di hadapan para tamu. Tuan Hashim mondar-mandir di ruang tamu, menyalami para pejabat dan pengusaha. Ia tahu ini bukan sekadar pertunangan, tetapi simbol status sosial yang akan mengangkat keluarganya. Namun di balik senyum ramahnya, hatinya diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia melihat Zahra masih belum pulih sepenuhnya, masih terikat kursi roda, dan ia tahu anaknya belum sepenuhnya siap. Tapi roda takdir seolah sudah terlanjur berputar. Semoga ini jalan yang baik, batinnya. Di kamar kecil dekat taman belakang, Arif duduk di atas sajadah, menunduk lama. Ia mendengar riuh pesta dari kejauhan. Setiap suara musik, setiap tawa tamu, setiap langkah kaki terdengar seperti gema yang asing baginya. Tas kecil berisi ramuan tergeletak di sudut.
Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ya Allah, aku pasrah. Jika ini kehendak MU, beri aku ketabahan. Jangan biarkan hatiku dikuasai iri atau sakit. Bibirnya bergetar menyebut namanya. Air matanya jatuh di atas sajadah usang yang sudah menyerap banyak rahasia doanya. Ketika sore menjelang malam, pesta pun dimulai. Zahra dibawa turun ke ruang utama. Semua mata tertuju padanya, berbisik kagum pada kecantikan yang tampak di balik kursi roda. Di sisi lain, anak bangsawan berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan mewah. Musik berhenti sejenak saat Tuan Bahar memperkenalkan putranya. Tuan Hashim berdiri di sisi lain. Wajahnya kaku namun tersenyum. Semua seperti adegan yang sempurna, kecuali di dalam dada Zahra yang bergetar keras. Ia menunduk, menggenggam kursi rodanya erat-erat. Nafasnya sesak. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah dalam hati. Jangan biarkan aku hanyut. Pada detik yang sama, sebuah rasa aneh menjalar dari kakinya. Bukan hangat seperti sebelumnya, tetapi dingin dan berat. Ia terkejut, mencoba menggerakkan jari kakinya, tetapi tidak bisa. Dalam hitungan detik, sensasi yang ia perjuangkan selama berminggu-minggu hilang begitu saja. Seolah semua latihan dan doa itu menguap. Kakinya mati rasa kembali. Zahra terdiam, wajahnya pucat. Pelayan yang mendorong kursinya merasakan getaran aneh. "Nona, Anda baik-baik saja?" bisiknya. Zahra menoleh dengan mata melebar, bibirnya bergetar. Aku tidak bisa merasakannya lagi." Suaranya nyaris tak terdengar. Dalam hitungan detik, tubuhnya condong ke depan. Para tamu melihatnya dan mulai berbisik. Anak bangsawan itu menoleh. Wajahnya bingung, lalu mundur setapak. Tuan Hashim maju, wajahnya panik. "Zahra!" serunya keras. Kegaduhan meledak. Musik berhenti total. Tamu-tamu saling menatap cemas. Zahra jatuh terkulai di kursi roda. Matanya penuh air mata. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jangan tinggalkan aku." Tuan Hashim memeluk pundaknya, berusaha menenangkan. Namun seluruh ruangan sudah tahu. Putri saudagar kaya yang disebut mukjizat itu kini kembali lumpuh di hadapan mereka. Kabar itu menyebar secepat kilat. Bisik-bisik berubah menjadi sorakan tertahan, lalu menjadi wajah-wajah kecewa. Anak bangsawan mundur lebih jauh. Wajahnya berubah pucat. Ia memandang ayahnya, lalu berkata lirih tapi terdengar jelas. "Ayah, aku tidak mau." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Tuan Bahar menatap putranya dengan pandangan tajam, tetapi anaknya tetap menggeleng. "Aku tidak mau menikahinya," katanya lagi. Suara itu menembus jantung Zahra seperti pisau. Air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar namun tak sanggup bicara. Di luar ruangan, Arif yang mendengar kegaduhan berlari ke pintu besar. Ia melihat kerumunan tamu dan wajah-wajah panik. Dengan hati-hati ia mendekat, mencoba menembus kerumunan. Ketika ia melihat Zahra terkulai di kursi roda, dadanya terasa diremas. "Ya Allah!" bisiknya lirih. Ia berjalan mendekat, namun beberapa orang mencoba menghalangi. "Jangan ikut campur," seru seorang pria. Arif hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku hanya ingin membantu." Tuan Hashim melihat Arif dari kejauhan. Mata mereka bertemu. Dalam tatapan singkat itu, Tuan Hashim seperti meminta pertolongan tanpa kata. Arif mengangguk tipis, lalu mendekat ke Zahra. Ia berlutut di samping kursi roda, menatap wajah Zahra yang pucat. Zahra membuka matanya, melihat Arif, lalu menangis terisak. "Aku kehilangan lagi," katanya lirih. Arif memegang tangannya dengan lembut. "Tenanglah, Allah masih bersamamu." Suaranya nyaris berbisik, namun Zahra mendengarnya jelas. Kerumunan tamu terdiam. Mereka menatap adegan itu dengan campuran curiga dan haru. Arif menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak punya kuasa apa-apa kecuali doa. Ia mengangkat tangannya perlahan, berbisik lirih. "Ya Allah, jangan jadikan aku penghalang rahmat MU. Jika Engkau izinkan,
ringankanlah penderitaannya. Suara itu seperti mengalun di ruangan besar yang mendadak sunyi. Mata-mata tamu memandang tanpa berani bersuara. Zahra memejamkan mata. Air matanya jatuh di pipi. Ada sensasi aneh lagi di kakinya. Kali ini bukan hangat atau dingin, tetapi seperti getaran halus yang memanjang ke tulang belakangnya. Nafasnya tercekat. Tangannya menggenggam tangan Arif lebih erat. Di luar jendela, angin malam masuk membawa aroma bunga melati. Tirai berayun pelan. Semua terasa seperti berhenti. Hanya doa yang bergerak. Tuan Hashim menunduk dalam-dalam. Suaranya pecah. Ya Allah, apapun kehendak Emu. Mata para tamu memandang Arif dengan wajah campuran takut dan berharap. Di sisi lain ruangan, anak bangsawan menunduk, tidak sanggup menatap. Zahra membuka matanya perlahan. Ada cahaya samar di sana, bukan cahaya lampu kristal, tetapi sesuatu yang lebih dalam, ketenangan yang lahir dari penyerahan total. Dalam hati kecilnya, Arif berbisik, "Aku hanyalah alat, segalanya milik Emu. Ya Allah." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu ia telah berada di titik yang tak bisa ia tolak. Titik di mana doa dan kenyataan bertemu. Titik di mana manusia hanya bisa pasrah pada rahasia takdir. Suasana ruangan itu berubah jadi saksi bisu ketegangan antara dunia yang penuh gengsi dan dunia yang penuh ketulusan. Zahra, Tuan Hashim, dan Arif sama-sama berada di pusatnya, masing-masing dengan hatinya yang bergetar. Musik pesta tak lagi terdengar, hanya suara napas dan doa yang tersisa. Di luar jendela, malam mulai turun sepenuhnya. Bintang-bintang perlahan muncul di langit, berkelip seolah ikut menyaksikan. Aroma bunga melati semakin tajam, menembus ruangan. Di dalam hati mereka yang hadir, ada rasa yang sulit dijelaskan. Takut, kagum, haru, dan kesadaran bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada pesta pertunangan biasa. Ruangan megah itu masih terdiam setelah kejadian mengejutkan di hadapan para tamu. Musik berhenti total. Lampu-lampu kristal bergetar halus seolah menyerap energi yang tegang. Semua orang berdiri di tempatnya masing-masing. Tidak ada yang berani berbicara. Zahra terkulai di kursi roda dengan wajah basah air mata. Tangannya masih menggenggam erat tangan Arif. Tuan Hashim menunduk di samping putrinya. Bahunya bergetar menahan tangis, sementara para pelayan menatap dengan wajah cemas. Arif berlutut di lantai marmer dingin. Kepalanya menunduk rendah. Ia merasa beban berat yang tak terlihat menghimpit dadanya. Ya Allah, bisiknya lirih di dalam hati. Ini puncaknya. Aku tidak punya daya apapun selain doa. Bibirnya bergerak pelan mengucap kalimat-kalimat doa yang ia hafal sejak kecil. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun getaran di ruang itu begitu kuat. Para tamu yang awalnya curiga kini mulai terdiam. Sebagian menundukkan kepala, sebagian menutup mulutnya sendiri, seperti disergap rasa takjub. Zahra membuka mata perlahan. Pandangannya kabur oleh air mata. Tetapi ia melihat jelas wajah Arif di hadapannya. Wajah itu bukan wajah seorang tabib atau penyihir, tetapi wajah pemuda miskin yang telah mendoakannya malam demi malam. Arif, suaranya pecah. Aku takut. Arif menatapnya dengan mata basah. Suaranya bergetar. Jangan takut. Allah bersama kita. Hanya kata itu yang keluar. Tapi kata itu seperti air sejuk bagi Zahra. Tuan Hashim memandang Arif dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Semua kemegahan, semua status sosial yang ia bangun seolah runtuh di hadapan ketulusan seorang pemuda miskin. Ia meraih pundak Arif, suaranya parau. Tolong, hanya itu yang sanggup ia ucapkan. Arif mengangguk tipis, lalu memandang Zahra lagi. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mengangkat tangannya pelan. Ya Allah, Engkau maha mengatur takdir. Jika ini ujian, kuatkan hatinya. Jika ini saatnya Engkau angkat penderitaannya, maka angkatlah dengan rahmat Emu. Jangan jadikan aku penghalang rahmat Emu. Aku hanyalah hamba yang lemah. Doa itu meluncur lirih namun tajam, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Tamu-tamu yang semula berdiri kaku kini mulai menangis pelan. Tanpa sadar menundukkan kepala. Ada yang menggenggam tasbih, ada yang memejamkan mata, ada yang bibirnya bergerak mengikuti doa itu.
Zahra merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Air matanya jatuh tanpa henti. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, aku menyerahkan semuanya pada MU. Aku tak ingin harta, tak ingin kemegahan, aku hanya ingin Engkau." Bibirnya bergetar mengikuti doa Arif. Saat itu, seluruh ruangan seolah kehilangan dindingnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa mereka sedang berdiri di hadapan kekuasaan yang jauh lebih besar dari semua yang mereka miliki. Dalam diam yang penuh getaran itu, Arif merasakan dadanya sesak. Tangannya gemetar. Pelan-pelan ia menunduk lebih rendah. Lalu jatuh bersujud di lantai marmer. Bibirnya masih menyebut nama Allah. Suaranya makin lirih, makin terputus-putus. "Ya Allah, ridho MU yang aku cari," bisiknya terakhir kali. Nafasnya tersendat, tapi wajahnya tenang. Para tamu menahan napas, tidak berani bergerak. Zahra yang melihatnya merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memanggil namanya lirih, "Arif." Namun Arif tetap bersujud, wajahnya menempel pada lantai, senyumnya samar. Dalam hitungan detik, tubuhnya menjadi ringan, seolah semua beban terangkat. Tuan Hashim mendekat, berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya. "Nak, bangun." Namun Arif tidak bergerak. Senyumnya tetap tenang. Bibirnya tertutup dengan doa yang belum selesai. Seisi ruangan gemetar. Seorang pelayan menutup mulutnya, menangis terisak. Para tamu berdiri terpaku, menyadari mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh melampaui pesta pertunangan. Zahra terisak, memegang tangan Arif yang mulai terasa dingin. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Engkau mengambilnya dengan cara seindah ini." Air matanya jatuh membasahi tangan Arif yang kasar, tangan yang pernah mengusap keringatnya, tangan yang pernah bergetar memegang tas kecil berisi ramuan. Saat itu Zahra merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kakinya, yang tadi mati rasa, tiba-tiba bergetar. Getaran itu bukan sekadar sensasi fisik, tetapi seperti energi yang meluncur dari dalam dadanya. Ia menarik napas panjang. Lalu, tanpa ia sadari, kakinya bergerak sedikit. Pelayan di belakangnya terkejut. "Nona," bisiknya. Zahra membuka matanya, memandang kakinya sendiri. Air mata dan rasa tak percaya bercampur jadi satu. Ia merasakan denyut yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya, seolah ada kehidupan baru yang mengalir. Tuan Hashim melihat itu dengan mata lebar. "Zahra." Suaranya parau. Zahra memandang ayahnya dengan pandangan penuh air mata. "Ayah," katanya lirih. Dia mengorbankan dirinya untuk mendoakanku." Suara itu pecah di tengah kalimat. Ia menunduk memandang Arif, tubuhnya bergetar. "Aku berjanji, aku tidak akan menyia-nyiakan ini." Bibirnya bergetar, matanya basah, tubuhnya dipenuhi rasa syukur bercampur kehilangan yang dalam. Para tamu mulai menangis pelan. Sebagian memandang Zahra dengan pandangan takjub. Anak bangsawan yang tadi mundur kini menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat, menyadari ia telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan kekayaan. Di sudut ruangan, Tuan Bahar terdiam kaku. Gengsi dan kekuasaannya tak berarti di hadapan kejadian itu. Semua orang yang hadir merasakan energi yang sama, ketulusan yang dibayar dengan pengorbanan. Zahra memegang tangan Arif yang kini terkulai, lalu menatap ke langit-langit ruangan. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah," suaranya bergetar. "Engkau telah menunjukkan pada kami apa artinya doa, apa artinya ketulusan." Bibirnya terus bergetar, mengucapkan kalimat syukur meski suaranya pecah. Di dalam dadanya, tumbuh tekad yang belum pernah ia rasakan. Tekad untuk menjadikan hidupnya berarti, untuk melanjutkan jejak doa pemuda miskin yang wafat di hadapannya. Suasana ruangan itu berubah total. Tidak ada lagi musik pesta, tidak ada lagi tawa atau percakapan. Yang tersisa hanyalah doa, tangisan, dan rasa takjub. Aroma bunga melati semakin kuat, seolah ikut menangis bersama mereka. Tirai-tirai besar berayun pelan ditiup angin malam yang masuk dari jendela terbuka. Di luar sana, bintang-bintang berkelip, seakan menjadi saksi bisu dari klimaks yang tidak akan dilupakan siapapun yang hadir. Dalam hatinya, Tuan Hashim berbisik lirih. "Aku telah melihat kemuliaan yang tidak dimiliki harta apapun."
Ya Allah, ampuni aku karena terlalu lama mengejar dunia. Ia memandang Zahra yang kini menggenggam tangan Arif. Wajahnya bersinar meski basah air mata. Ia tahu, setelah malam ini tak ada yang sama. Tetapi untuk saat ini, ia hanya menunduk, menangis, dan bersyukur. Zahra memandang wajah Arif sekali lagi. Senyum samar masih terukir di bibir pemuda itu. Ia menyentuh keningnya dengan tangan gemetar. Lalu memejamkan mata. Engkau telah menunjukkan jalan padaku, batinnya. Aku tidak akan melupakannya. Ia mengangkat wajahnya ke langit-langit ruangan, menarik napas panjang, lalu membiarkan air matanya jatuh bebas. Dalam diam itu, ia merasakan kehadiran Allah begitu dekat, seolah menuntun hatinya langsung, tanpa perantara. Di ruang megah yang kini berubah menjadi tempat suci itu, 3 hal menyatu. Doa, pengorbanan, dan kesadaran. Tidak ada yang tahu bagaimana kelanjutan takdir mereka, tetapi malam itu menjadi saksi bahwa ketulusan yang tulus mampu mengguncang tembok-tembok kemewahan, menghancurkan gengsi, dan melahirkan sesuatu yang abadi di dalam hati manusia.